Selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami hormati. Selamat datang kembali di webinar kesehatan asuransi Sinarmas yang diselenggarakan hari ini, tepatnya di tanggal 28 Agustus 2021. Perkenalkan, saya Agnesi dari Provider Relation Asuransi Sinarmas yang pada hari ini akan memandu webinar kita sampai akhir nanti. Ya, baik. Sebelum kita menutup rangkaian webinar hari ini, mari kita kembali mendengarkan informasi yang tidak kalah pentingnya mengenai vitamin yang dapat menunjang kesehatan kita, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Kepada Ibu Diva, kami persilahkan, Bu. Halo, selamat pagi. Terima kasih kepada MC. Suara saya sudah cukup terdengar ya? Oh ya, sudah terdengar, Bu. Oke, selamat pagi kepada seluruh peserta webinar kita pagi ini. Terima kasih kepada Asuransi Sinarmas yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, saya Diva dari Piridam Pharma sebagai Product Manager. Saya akan memberikan sedikit tambahan informasi mengenai vitamin atau produk yang bisa Bapak Ibu konsumsi setiap hari untuk menunjang kesehatan Bapak Ibu semuanya. Saya izin untuk share screen dulu. Sudah terlihat ya screen saya? Oke, saya lanjutkan. Saya di sini ingin memberikan sedikit informasi tambahan mengenai role dari vitamin D di tubuh kita. Mungkin saat ini sudah banyak sekali informasi yang diberikan mengenai vitamin D, apa sih perannya di tubuh kita? Singkat saja, vitamin D itu merupakan vitamin yang larut dalam lemak, di mana sebenarnya dalam tubuh kita itu sudah mengandung provitamin D yang harus diaktifkan dengan sinar matahari. Jadi kita harus berjemur nih, supaya vitamin D dalam tubuh kita itu aktif dan masuk ke sirkulasi darah serta didistribusikan ke organ-organ yang memerlukan. Namun, dengan kondisi kita saat ini, walaupun Indonesia itu merupakan suatu negara tropis di mana tetap mendapatkan sumber vitamin D dari matahari itu cukup, namun banyak sekali faktor yang mempengaruhi mengapa sih tubuh kita mengalami vitamin D. Nah, secara garis besar vitamin D ini banyak sekali manfaatnya di dalam tubuh manusia. Jadi vitamin D ini sangat bermanfaat di ginjal, di pankreas, di plasenta, di makrofag atau sel-sel pembuluh darah, dan juga di sistem imun kita. Maka dari itu mungkin dari Bapak Ibu sekarang sudah mulai concern nih, kenapa sih kita tuh harus konsumsi vitamin D setiap hari? Kenapa sih tubuh kita bisa kekurangan vitamin D dan kita harus memenuhi kebutuhan vitamin D yang tubuh kita itu perlukan? Kemudian, kenapa tadi tubuh kita bisa kekurangan vitamin D? Jadi bisa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor produksinya dan juga faktor absorpsinya. Di mana faktor produksinya itu bisa terjadi karena pigmentasi kulit. Orang-orang dengan pigmen kulit yang lebih gelap itu biasanya resiko untuk terkena defisiensi vitamin D-nya itu juga kurang. Kemudian apabila kita menggunakan pakaian yang tertutup rapat, itu juga bisa menghambat sinar matahari untuk menembus kulit kita dan mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Kemudian apabila cuaca tidak cukup sinar matahari, maka itu juga tidak bisa mengubah provitamin D dalam tubuh kita. Selanjutnya usia lanjut, penggunaan tabir surya atau sunscreen yang biasa kita gunakan di wajah atau ada dalam produk body lotion kita, itu bisa menghambat juga tuh masuknya vitamin D, merubahnya vitamin D di tubuh kita. Kemudian polusi udara. Lalu apa saja yang mempengaruhi absorpsinya? Faktor yang mempengaruhi absorpsinya yaitu bisa terjadi karena adanya kita diet rendah lemak. Di mana tadi saya jelaskan di awal, kalau vitamin D ini penyerapannya itu larut dalam lemak. Apabila kita diet rendah lemak, maka akan mengurangi atau menurunkan kemampuan absorpsi vitamin D ke dalam tubuh kita. Selanjutnya ada sindrom malabsorpsi, pankreatitis kronis, penurunan kadar magnesium, sistik fibrosis, dan operasi bariatrik. Selanjutnya untuk tanda-tanda kekurangan vitamin D. Kita sering, mungkin ini bisa jadi tanda kekurangan vitamin D yang sudah mulai bisa menjadi salah satu hal yang kita harus aware. Kalau kita sering nyeri otot, gangguan mood kita swing gitu ya, terus stres, depresi, keringat berlebih, kita di kulitnya itu ada ruam atau kemerahan dan juga gatal-gatal, kemudian rambut kita rontok. Itu bisa kita waspadai, tubuh kita kekurangan vitamin D nggak ya?
gitu. Lalu siapa aja sih yang harus memeriksa status vitamin D? Nah, vitamin D ini kadarnya bisa kita periksakan di laboratorium. Nah, kemudian siapa yang harus memeriksa vitamin D? Jadi untuk orang-orang atau kita nih kalau misalkan mengalami nyeri muskuloskeletal, kita merasa kurang asupan vitamin D, suplemen itu kita jarang sekali minum. Kemudian kita punya riwayat penyakit gagal ginjal atau liver, ada gangguan penyakit kardiovaskuler, osteoporosis, kemudian kita menderita penyakit kronis. Nah, terutama bagi Bapak Ibu yang bekerja di dalam ruangan dan kurang terkena paparan sinar matahari, itu juga penting untuk memeriksa status kadar vitamin D. Untuk lanjut usia, pasca menopause, bahkan ibu hamil dan menyusui, itu juga perlu memeriksakan status kadar vitamin D dalam tubuhnya. Nah, kemudian apa sih kenapa penting vitamin D itu? Dan kita harus aware terhadap vitamin D defisiensi. Jadi, banyak sekali penyakit yang ditimbulkan apabila kita itu kekurangan vitamin D. Jadi, untuk di otak kita bisa depresi, schizofren, kemudian di saluran pernafasan kita bisa asma, kemudian di organ pankreas, di mana penghasil insulin, ini bisa juga kita terkena penyakit diabetes, kemudian tekanan darah tinggi, kemudian kita juga tadi muskuloskeletal kita terganggu, sering nyeri, sering kaku otot, itu adalah dampak dari kita kekurangan vitamin D atau apabila kita mengalami vitamin D defisiensi. Begitu. Kemudian, apabila Bapak Ibu membutuhkan vitamin D3 1000 IU, di mana vitamin D3 1000 ini bentuknya aktif dan bisa langsung terserap di dalam tubuh kita dan didistribusikan ke organ yang membutuhkan, maka bisa ada dua pilihan. Yang pertama D3 1000 IU, yang kedua ada D3 400 IU. Kapan sih kita harus menggunakan D3 1000? Dengan kadar atau dosis 1000 IU ini, kita bisa menggunakan apabila kita sudah lanjut usia atau mungkin digunakan untuk keluarga yang lanjut usia. Kemudian kita kondisinya sedang hamil dan menyusui. Kita memiliki riwayat penyakit autoimun atau kita sedang mengalami penurunan imunitas. Sifatnya vitamin D3 1000 IU ini untuk membooster kondisi kita supaya kita itu cepat tercapai kadar vitamin D3 itu normal di dalam darah kita. Sehingga sistem imun kita itu bisa dengan segera mensupport dan bisa fight terhadap virus ataupun bakteri yang sedang menyerang tubuh kita. Kemudian, kapan kita harus pakai D3 400? Kita cukup menggunakan D3 400 itu jika kondisi kita normal atau untuk kebutuhan sehari-hari kita mencegah adanya penurunan kadar vitamin D3, terutama bagi Bapak Ibu yang kerjaannya setiap hari itu di dalam ruangan. Jadi saran saya, walaupun kita merasa dari makanan atau dari kita udah sering terkena sinar matahari, tapi kita tetap perlu mengkonsumsi vitamin D3. Karena kembali lagi, kita tidak tahu apalagi kita yang belum pernah memeriksakan kadar vitamin D kita, tapi kita sudah merasa terlalu banyak aktivitas dalam ruang, kita memakai sunblock dan lain-lain, dan memang berdasarkan penelitian, di Indonesia banyak juga yang mengalami kekurangan vitamin D3. Jadi itu sedikit informasi dari saya. Betul tadi kata Dokter Endah, terima kasih juga dengan situasi pandemi COVID seperti ini, kita memang harus fight, kita harus selalu positive thinking, kita harus berpikir maju, kita harus berpikir yang bagaimana cara membuat kita sendiri bahagia supaya kita imunnya terus meningkat. Selain itu juga harus didorong dengan konsumsi vitamin yang memang kita butuhkan untuk sel-sel di dalam tubuh kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.